baik tentang kita, ada tipsnya, ada adabnya. Jangan GR, jangan merasa diri kita sesuatu, tapi cukup katakan Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang dibayangkan orang-orang itu, ya. Kenapa? Dalam hikam disebutkan orang memujimu karena Allah sedang menghiasimu dengan keindahan nama sifatnya. Seandainya Allah sedang tidak menghiasimu dengan nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah, engkau akan dijelek-jelekin orang. Maka aib kita kebuka. Dan teman-teman, saudara-saudariku, semuanya punya aib nggak? Seandainya Allah buka, kita punya teman nggak? Mungkin teman kita kabur kecuali hanya Allah yang masih dekat. Ya, maka guru, kenapa guru itu tidak lari dari murid, tidak menghindar dari murid setelah tahu aibnya? Karena guru itu ada nurullah di kolbunya, gitu ya. Makanya guru itu siap nampung ya sifat-sifat buruk muridnya itu. Jadi nggak mudah jadi guru mursyid itu. Dia butuh kekuatan rohani yang sangat kuat sekali. Karena si murid selalu bertawasul, kirim Fatihah, dan itu nyedot energi dia. Kita ngajar aja capek. Ya, kayak Bang Ronald ini ngelucu aja capek loh. Itu butuh energi nggak Bang? Sangat butuh energi, butuh kecerdasan tertentu bikin orang ketawa itu. Apalagi untuk bikin orang nangis. Apalagi bikin orang tersentuh dengan kalimat yang tadinya sulit dibayangkan hikam ini didengar oleh orang-orang yang nggak ngaji kitab. Kebayang nggak dulu? Ya, yang nggak pernah ngaji kitab tapi bisa menikmati kitab hikam, itu kebayang nggak dulu? Enggak, itu nikmat besar dari Allah SWT, ya. Jadi pertanyaannya tadi tentang khusyuk. Apa khusyuk? Given, betul. Khusyuk itu pemberian dari Allah setelah orang diberi sesuatu sebelum khusyuk. Namanya ma'rifah. Orang kalau diberi ma'rifat, ma'rifat itu pengetahuan tentang yang disembah, maka dia langsung dapat nikmat berikutnya, yaitu khusyuk. Khusyuk itu terjemahan bebasnya sifat hormat, gitu ya. Awal-awal saya ceramah Bang Dik, umur masih 20 tahun saya udah ceramah, ya. Saya udah ceramah 20 tahun kan, masih kuliah S1. Itu datang ke masjid, pengurusnya bilang, kamu siapa? Karena kita duduk di tempat khotib itu. Loh, kok nanya Pak? Gitu, dalam hati saya gitu. Emang dia nggak tahu kalau dia dulu minta jadwal saya? Ya, ya karena wajah kita tirus, badan kurus, sekarang-karangnya udah berisi badannya. Ya, jadi dia nggak percaya. Emang kamu siapa? Ada lagi satu tempat saya diutus kiai. Nah, itu umur udah 22, udah tamat S1. Kajian hadis sudah tamat waktu itu. Dikirim ke setempat, beliau nggak bisa ngisi. Lalu ketika saya datang, pengurusnya ngomong, oh ini calon dakwah yang dikirim, calon pendakwah yang dikirim sama kiai. Ngomongnya gitu, ini calon pendakwah nih, saya ditunjuk kiri sama dia. Karena dia nggak kenal sama kita. Dan saya terima aja, ya kan, kita ngikutin kiai, guru kita ngomong apa, kamu pergi kita. Ya. Mau orang ngomong apa, nggak tersinggung, nggak usah baper juga. Nggak usah ngomong ini, cukup gua sekali aja kesini gitu. Enggak. Ternyata apa? Habis ngaji, dia minta maaf terus bilang, maaf Ustadz, boleh nggak minggu depan datang lagi, ya salam. Tadi bilang kita calon dai. Ya, saya umur 14 sudah khotib Bang Dik. Jadi balik langsung saya jadi khotib. Umur 14 tahun. Ya, udah khutbah, sekampung itu sudah khutbah, alhamdulillah. Ya, jadi sudah bukan calon dai dari umur 20 itu. Tapi itulah kita nggak boleh tersinggung sama orang begitu, memang dia nggak kenal kita. Makanya nggak usah kemudian terbebani, tersiksa sama kata-kata orang yang nggak kenal kita. Karena seandainya dia kenal sama kita, kenal apa dulu nih? Jangan-jangan dia kenal aib kita. Kalau kenal aib antum gimana? Lebih repot loh, ya. Lebih repot kita. Dan hanya Allah yang maha tahu aib kita dan tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Oke, jadi khusyuk itu given,
given kedua setelah diberikan al-ma'rifah. Maka mustahil khusyuk kalau orang nggak punya ma'rifat. Nih, nggak usah teori macam-macam. Ma'rifat itu nggak usah khusyuk itu tangannya diangkat setinggi apa gitu, tangannya baca nama Allah 1000 kali, nggak usah, norak itu. Itu khusyuk-khusyuan itu. Khusyuk yang zati, yang betul-betul asli, dia nggak dibuat-buat, dia betul-betul respect dari dalam. Karena dia kenal kepada yang disembahnya, maka muncullah sifat hormat namanya khusyuk. Ya, wa fi salatihim khashi'un, ya. Karena mereka kenal kepada Allah yang mereka sembah dalam salatnya, mereka khusyuk di dalam salatnya. Ya. Mohon maaf Bang Dik, ya. Saya husnuzon Bang Dik kan lagi buka lagu Janda apa? Janda Jenab, ya. Bukan karena lagi pengen mengalihkan. Bang Dik ngobrol sama orang itu asik main handphone, perasaannya gimana? Tersinggung nggak? Tersinggung, begitu nggak kita? Kalau teman-teman lagi ngobrol, terus handphonenya bunyi, minta izin dulu, maaf ya saya mau ini. Gitu caranya, itu adabnya. Supaya teman kita tetap respect sama kita. Ya. Kalau enggak, ya itu namanya nggak punya adab, nggak khusyuk. Maka khusyuk itu adalah adab tertinggi seorang yang mengenal zat yang disembahnya, namanya khusyuk. Jadi tidaklah khusyuk itu teori-teori sholat di tengah hutan, sholat di tengah ada air turun dari atas, air terjun, terus ada batu-batu, bunyi gemercik air, itu bukan khusyuk. Itu namanya meditasi. Ya, emang meditasi butuh suara air? Ya, lemah amat dalam diri kita ada air kok. Oh, dengerin angin, dengerin suara burung. Loh, di dalam diri kita ada suara-suara musik yang mahal dan itu tidak ada di tempat lain. Musik itu kan ada yang gendang, ya, drum, apa segala macam. Itu kan dalam diri kita ada semua. Dan orang yang belajar zikir khafi, zikir kolbu dan bermakrifat dalam menyebutnya, dia akan merasakan alunan hentakan kolbunya mirip-mirip dengan musik. Ya, jadi kalau ada hari ini hasil kajian santri mengharamkan musik, itu ada yang salah baca itu ya. Salah baca itu apalagi ustadz. Ya. Para imam kita mengatakan gini, jika engkau masih membedakan suara gitar, suara musik dengan suara burung, berarti engkau tidak kenal Allah. Yang menciptakan suara gitar itu Bang Dik yang bentar lagi mau megang gitar, terus tangannya mainin senar namanya? Dawai. Apakah tangan Bang Dik yang menciptakan suara itu atau Allah yang menciptakannya? Sama gak dengan suara burung? Allah juga yang ciptain. Allah yang ciptain. Bedanya itu nature. Kalau ini kita kreasikan gitu, karya. Ya. Dan lucu sekali ada TV, radio mengharapkan musik, tapi antara acara dengan acara dia ambil rekaman bunyi suara air, suara ya salam, terjebak dengan definisi dalam pikiran dia sendiri. Ya, itu kekonyolan yang diagamakan ya. Kekonyolan yang diilmiahkan. Tapi apa boleh buat, itu pemahaman mereka, kita nggak boleh paksa juga pemahaman kita. Ya. Coba bagi saya itu pandangan orang-orang terhijab ya. Bagi saya mah sama aja, mau dengerin musik, mau dengerin suara burung, mau zikir di kamar, mau zikir di hutan, itu sama ya. Allah di hutan sama Allah di kamar sama nggak? Ya, untuk cari ketenangan apa perlu berkemah dulu ke Jonggol? Kan nggak perlu ya. Untuk mencari ketenangan cukup tebar sejadah atau di atas kursi kita duduk santai, sebut nama Allah, selesai. Allah itu pernah jauh atau selalu dekat? Lalu untuk apa mencari sumber kebahagiaan jauh-jauh? Nah, kita keluar itu hanya memanjakan fisik, tapi untuk ke Allah itu nggak perlu jauh-jauh. Sebelum ke dari Al-Hallaj, tapi dia beda sikap dengan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu Syekh Siti Jenarnya orang Baghdad. Sedangkan Imam Shibli ini imam yang mabuk, suka bukan mabuk khamar, tapi mabuk zikir, mabuk ma'rifat. Allah. Apa kata dia? Saya lagi asik dengan yang punya nama. Paham?
Kamu baca la ilaha illallah karena kamu jauh rasanya dari Allah. Aku bersama dengan yang engkau sebut-sebut itu, dan sejak aku kenal dia, aku tidak pernah berpisah dengannya. Makanya Imam Shibli itu tidak membaca la ilaha illallah waktu wafatnya, apalagi nabinya Imam Shibli. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tipsnya kalau ingin bahagia, ingin sukses, walaupun kata orang kita nggak sukses. Jadi seandainya ini kayak Bang Ronald, mohon maaf saya kasih contoh langsung aja. Beliau mungkin suaranya nggak cukup masuk ke Senayan, tapi beliau ini disebut sukses. Apa? Jika mampu mengelola jiwanya. Jadi yang kita sebut sukses itu orang yang mampu mengelola musuh di dalam dirinya. Musuh yang dalam diri inilah yang kemudian berteriak-teriak, yang merasa kemudian kok saya begini ya, yang selalu menolak apa yang terjadi sama dia. Maka Imam Mu'tazilah memberikan kalimat yang sangat oke sekali. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Jangan engkau minta kepada Allah agar mengeluarkan kamu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena kalau Allah mau nggak perlu. Itu siapa? Uhui nggak perlu kampanye jadi. Karena dia sudah dapat jalan itu, karena dia sudah ya begitulah ya. Fotonya juga nggak kayak caleg. Ya, jadi kalau emang Allah mau selesai. Tapi kalau Allah nggak mau, kita mau nyundul langit 7 hari 7 malam 7 bulan 7 tahun itu nggak bisa. Ya. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah mau untuk memberimu satu keadaan yang baik, Allah tidak perlu mengeluarkan kamu dari kondisi yang sebelumnya. Engkau akan merasakan kebaikan itu tanpa perlu keluar dari kondisi sebelumnya. Maka kepada orang yang bersolawat ingin mengganti berubah nasib, tunggu dulu. Solawat itu terlalu hina untuk merubah nasib. Ini kalau ngaji hikam ya. Saya nggak ngomong ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah benar begitu. Pengen hidup senang, baca sholawat. Pengen hidup nggak susah, sholawat. Pengen rezeki lancar, sholawat. Itu versi ya ilmu hikmah lah. Kalau oleh Imam Najmuddin Al-Kubra disebut Thariqatul Abidin, thariqat ahli ibadah. Kan nur sholawatnya, yang nur itu harusnya kekal sampai ke surga, itu berhenti di sini. Nurnya padam di sini. Maka mohon maaf, di ribat tidak ada sholawat banyakin duit, enggak ada. Ya, Anda salah alamat. Sholawat naik pangkat enggak ada. Tapi sholawat yang membuat Anda kenal kepada yang ngasih Anda duit itu, yang Anda kenal kepada zat yang menaikkan pangkat dan memberi rezeki Anda. Insya Allah itu ada. Ya, pilih mana? Dan pengalaman kami, sholawat untuk rezeki, sholawat untuk ini itu bikin lelah. Dan bikin capek. Beragama itu capek. Ya. Maka banyak orang nanya kepada kami, kok bertorikot itu capek ya? Sorry, itu bukan torikoh tasawuf. Torikoh sufi, torikoh cinta. Mereka sholawat tanpa pamrih. Mereka sholawat betul-betul karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya nelfon Bang Dik, puji-puji Bang Dik. Ternyata mau minjem duit. Besok-besok Bang Dik nggak mau lagi angkat telepon saya. Ya, kita berkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Ternyata dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah, bayarin utangku. Ya boleh, secara akidah boleh, tapi secara adab itu kena. Secara adab itu kena. Kenapa? Apa kurang cukup janji Nabi Muhammad SAW? Satu sholawat Allah memberi kamu 10 rahmat, kurang. Jadi apa yang disebut sholawat melapangkan rezeki, sholawat memudahkan urusan. Orang kalau diturunkan rahmat oleh Allah, itu pikirannya kebuka, dadanya lapang. Maka dia kemudian, jadi yang disebut sholawat membuka rezeki itu bukan kemudian sholawat langsung kebuka, enggak begitu. Dia diberikan ketenangan, orang tenang, diizinkan Allah membaca peluang-peluang hidup dengan baik. Ya. Jadi mohon maaf ya, wirid-wirid kita di ribat, alhamdulillah kita lengkap Bang Dik. Semua ijazah sholawat ini para
ustadz guru di Ribat punya semua. Kitab-kitab sholawat untuk wirid ini, wirid. Tapi kita nggak ngijazahin yang begitu-gitu. Ya, kita mengamalkan sholawat karena kita merindu Nabi Muhammad SAW. Maka saya menyebut assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah, itu sholawat kerinduan. Sholawatu syauqiyah, as-salatu syauqiyah, sholawat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah jauh, cuma kita yang sering menjauh. Nabi Muhammad pernah jauh nggak? Nabi Muhammad SAW nurnya di mana-mana. Ya, tanpa nurnya kita nggak bisa ngumpul malam ini. Maka orang yang kenal nur Nabi Muhammad SAW, dia nggak minta-minta lagi mimpi, karena nurnya sudah bersama dia. Orang yang sudah kenal Allah nggak minta lagi apa-apa yang aneh-aneh. Ya, karena Allah itu tahu kebutuhan kita sebelum kita ada. Nah, tugas kita sebagai hamba apa kerjain? Ya, tugasnya sebagai hamba lakukan dan tunggulah kebahagiaan Allah kasih. Ya, ingin bahagia, tipsnya ini pengajian kita simpulkan sederhana aja. Jika ini cita-cita, tapi cita-citanya harus beriringan dengan takdir alam semesta, keinginan Allah SWT. Jadi takdir itu bukan seperti yang dikatakan oleh salah satu ustadz yang mu'alaf, lalu dia soal ngajarin takdir. Apa kata dia? Takdir itu kalau kamu sudah nggak sanggup berusaha, itu namanya takdir. Itu pemikiran saya waktu SD, dan itu diajarkan secara terbuka, didaurahkan. Itu bukan takdir bro, ya ente ngaji lagi nyantri dulu lah sebelum jadi ustadz, ya kan? Takdir itu dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Ahlus Sunnah yang kita sebut hari ini, 1 detik yang berlalu itu takdir. Pernah mengusahakan 1 detik? Enggak. Kita berkehendak, kalau kita udah nggak sanggup, belum Allah berkehendak. Berarti ada 2 pengendali di alam semesta, bahkan lebih. Berapa orang hadir malam ini saingan-saingan Tuhan semua ini. Ya, kalau antum sudah nggak sanggup, baru Allah berkehendak, baru itu takdir. Ini ajaran dia nih. Ya, makanya teman-teman, ya, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ini perkataan para imam kita dalam kitab Sahih Muslim disebutkan. Para imam salafus saleh berkalam, perhatikanlah Allah. Jika saya dan antum semua mampu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, ambisi kita lebur dalam kudrat iradat Allah, saya sampaikan siap-siap bahagia. Siap-siap bahagia. Ya, mungkin kita dengan saudara ada clash, sama orang tua ada clash, sama tetangga ada clash, tapi dengan Allah jangan ada clash. Ya, mesti seiringan. Insya Allah bahagia. Ya, maka hadis penutup malam ini setelah hikam ini ada hadis penutupnya Bang Dik, hadis Imam Ahmad, min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri. Ciri-ciri orang-orang berbahagia, dia minta restu kepada Allah dalam semua urusannya, maka Allah yang kita dahulukan. Ya, semoga semua yang kita kehendaki mau direstui oleh Allah SWT.